Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan melanjutkan dari cerita yang sebelumnya ya gengs, yang berjudul Kuyang. Cerita ini masih ditulis oleh Kalong dan kalian bisa langsung kunjungi tweet beliau ya, di @cerita_setan. Link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kuyang bagian yang terakhir. Aku bergidik membayangkan hal-hal yang selama ini aku lalui. Aku teringat sosok yang aku sangka Aying. Aromanya mirip, tetapi tidak setajam makhluk itu. Aku pun tertunduk di lantai. Otakku melemah, dan mataku malas terbuka. Benar-benar sudah lelah dan mengharap pingsan tapi masih juga sadar. Seperti ada yang menyentuh lenganku, dingin. Suara ombak yang biasanya terdengar tidak ada lagi, sunyi. Dan aku tidak melihat apapun, gelap. Kurasakan lenganku masih ada seperti jari-jari yang menempel. Sesaat aku berpikir apa aku tersesat dalam dunia yang berbeda. Ku coba mengumpulkan ingatanku tanpa membuka mata. Jantungku semakin berdegup kencang, mengira-ngira apa yang akan aku hadapi. Sambil mengumpulkan keberanian, pelan-pelan ku buka mata dan jantungku seperti menghujam ulu hati. Terkejut tapi tak mampu melakukan apapun. Sepertinya mulutku terbuka, kaku. Mataku menatap raut muka yang bersih, bibir tipis belah di tengah, mata yang sayu berbinar dengan bulu mata yang lentik. Aku seperti berkaca. Ada bayanganku dalam bola mata itu. Rambut ikal panjang terjuntai di dada sebelah kiriku. Tidak rapi, sebagian melilit ke leher. Sesaat mata kami beradu dan seperti tersadar, wanita itu buru-buru menarik tangannya, lalu bangkit dan menuruni tangga tanpa sepatah kata pun. Sekilas tampak wajah malu dengan senyum yang misterius. Aku masih dengan posisiku yang sedikit bersandar di dinding kayu. Seingatku aku duduk di teras depan anak tangga, tapi sekarang aku bersandar di dinding kayu teras rumahku. Benar-benar sudah tidak ada lagi kerjasama antara otak dan otot pikirku. Sepertinya aku tertidur lama karena kelelahan berpikir. Bahkan sampai wanita itu pergi, aku tak mampu berkata-kata, walau hanya sekedar ucapan terima kasih. Cukup lama aku tertunduk merenung sambil mengumpulkan tenaga sedikit demi sedikit hingga suara panggilan dari lambung tengah alias perut itu berkumandang. Aku langsung duduk di kursi meja makan. Ku pandangi makanan yang ada di atas meja makan. Semua terhidang rapi, seolah agar aku tidak kerepotan jika hendak makan. Buru-buru ku minum air bening untuk menenangkan jantungku. Dan rasanya segar begitu air melewati tenggorokanku yang kering. Ku ambil nasi dengan sayur jengkol kesukaanku. Saat suapan pertama, aku tidak langsung mengunyahnya. Seperti ada rasa yang berbeda dalam bumbu jengkolnya. Enak, pandai memasak juga, gumamku. Seperti kesurupan, aku menghabiskan 2 piring nasi. Rasanya kenyang, cukup untuk bekal beberapa hari tidak makan. Pak Dadang, terdengar suara orang memanggil. Aku tidak lagi minum air karena penuh sekali rasanya perut. Aku langsung keluar dan kulihat seorang lelaki muda seusiaku berdiri di depan tangga teras rumahku. Aku mengernyitkan dahi karena belum pernah melihat pemuda itu. Dan pemuda itu sepertinya paham jika aku bingung. Saya keponakan Pak Badrus, Pak, kata pemuda itu menjelaskan. Kata paman, Bapak diminta untuk melihat udang di tambak barat karena banyak yang mati. Padahal seminggu lagi mau dipanen, katanya lagi menjelaskan. Iya, tunggu sebentar, kataku. Aku masuk ke dalam rumah hanya mengambil topi dan kacamata hitam, lalu menutup pintu. Kami pun berjalan beriringan menuju tambak di sebelah barat. Tambak itu adalah tambak uji coba bibit udang baru, bantuan dari pemerintah. Dan jika berhasil akan diguyurkan lagi bibit yang sama dalam jumlah yang besar. Untuk menuju ke tambak itu melewati rumah Aying. Tampak Sukma si wanita misterius bagiku sedang duduk di teras rumahnya.
Sepertinya wanita itu tidak sadar jika kami akan melewati rumahnya. Pemuda yang bersamaku sepertinya juga memperhatikan wanita itu. Sekilas ekor mataku menangkap pandangan matanya tajam melihat Sukma. Dan air mukanya mendadak berubah seketika Sukma menyadari ada yang memperhatikannya. Wajah yang terlihat keras dan bertanya-tanya karena keningnya tampak mengerut dalam. Baru saja aku hendak bilang permisi, Sukma buru-buru masuk ke dalam rumah seperti muka ketakutan. Apakah mereka saling mengenal? Entahlah. Pemuda itu terus berjalan sambil menundukkan kepala. Tidak seperti sebelum melihat Sukma. Hari itu adalah hari yang melelahkan karena kami harus menguras tambak dan memindahkan udang. Dengan resiko tinggi terpaksa harus kulakukan. Sepulang dari tambak, aku melihat lantai teras rumahku lembab seperti baru saja dipel. Otakku langsung saja ingat Sukma, dan benar saja, isi rumahku rapi. Saat hendak minum, tercium aroma makanan yang menggoda perutku di meja makan yang tertutup tudung berwarna biru. Ku buka tudung makanan itu dan aku mencicipi makanan yang aromanya menggoda itu. Akhirnya aku ambil nasi lalu makan. Selesai bersih-bersih badan dan sholat, aku pun merebahkan diri dan karena kelelahan aku pun tertidur. "Abah!" teriakku. Aku bangun dan keringat sebesar biji jagung mengucur deras dari dahiku. Aku terengah-engah seperti habis lari maraton. "Ah, cuma mimpi," ucapku gugup. Jantungku masih belum normal. Aku mencoba mengingat mimpi yang sangat aneh dan mengerikan. Kulihat jam menunjukkan pukul 2 lewat. Bergegas aku ke pewuduan. Aku berniat sholat isya dan sholat tahajud. Berusaha menenangkan diri. 2 bulan lebih sudah Sukma membantuku. Meski tidak sama saat ada Aying. Tetapi aku cukup bersyukur. Setidaknya saat aku sibuk membantu para petani udang tambak melakukan perawatan, di rumah ada yang siap menyediakan makanan dan membersihkan rumah serta merawat tanaman sayuranku. Entah karena Sukma memang pendiam atau terlalu cuek, atau aku yang kurang agresif, kami jarang berkomunikasi. Terkadang aku bingung apa yang harus ku bicarakan saat kami berkumpul di dalam rumah. Apa yang aku tanyakan hanya dijawabnya singkat. Jika aku perlu sesuatu, dia hanya mengambilkan lalu pergi, seperti selalu tahu apa yang aku pikirkan. Terkadang dia mencuri-curi pandang dengan tatapan aneh. Bayangan itu tertangkap mataku lewat kaca figura yang terpajang di dinding. Tidak seperti biasanya pagi itu dia bertanya aku mau menitip apa. Karena dia mau pergi ke pasar, aku termenung sesaat. Lalu aku pergi ke kamar untuk mengambil uang. "Ini uang untuk beli bumbu dapur sama titip belikan ayam, sisanya adik bawa aja," kataku sambil menyorongkan sejumlah uang. Tampak muka terkejut dan bingung di wajahnya. Aku pun jadi ikut bingung, takut menyinggung. Kalau dengan Aying aku lebih enak karena Aying kalau perlu uang dia akan bilang terus terang. Pernah suatu hari sehabis mengambil gaji, Aying ku beri uang dia tidak mau. Katanya masih punya uang. Padahal keperluan di rumahku lebih banyak Aying yang membelinya. Pasar tempatku memang jauh. Perlu setengah hari perjalanan pulang pergi. Aku sedikit khawatir karena ingat pesan Aying agar aku menjaga Sukma. Terlebih lagi setauku Sukma orang baru di sini. Tetapi untuk menemaninya ke pasar tidak memungkinkan. Karena banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Brak! Terdengar suara benda dijatuhkan dan aku segera bangkit dari tempat dudukku dan melihat ke arah suara tadi. Kulihat Sukma dengan muka kesal duduk di teras rumahku. Seperti sadar aku memperhatikannya, Sukma pun menoleh ke arahku dan menyunggingkan senyumnya. Manis tapi tetap misterius. Lalu bangkit masuk ke dalam rumah melewatiku tanpa permisi. Di luar di bawah pohon pinus ada 2 orang pemuda yang sedang duduk di kursi kayu tempat biasanya aku dan Aying juga beberapa warga biasa ngobrol sambil menikmati pemandangan laut lepas. Sepertinya mereka bukan orang kampung sini. Melihat aku memperhatikannya, mereka pun mendekatiku.
dan aku pun menyambut kedatangan mereka. "Maaf kak, tadi mengantar adiknya kakak pulang dari pasar, sekalian ingin silaturahmi," kata pemuda dengan mata sipit itu yang mengira aku kakaknya Sukma. "Oh iya, kenalkan saya Burhan dan ini Abdul kak, kami dari desa di balik gunung itu," lanjut pemuda bernama Burhan menunjuk gunung yang dimaksudnya. "Iya, terima kasih," balasku basa-basi. "Bolehkah lain waktu kami main lagi kemari kak?" pinta pemuda bernama Abdul. "Silahkan," jawabku singkat tanpa banyak bertanya. Setelah percakapan itu, mereka permisi untuk pulang. Dan aku pun langsung kembali ke dalam untuk meneruskan pekerjaanku yang tertunda. Di dapur terdengar suara ribut Sukma melakukan pekerjaan dapur. Biasanya jika sudah selesai, dia baru pulang ke rumah. Terkadang dia membawa pulang makanan yang dimasaknya di rumahku, meski tak aku suruh. Mungkin dia sudah bertanya pada Aing kebiasaan dia. Karena sibuk, aku tidak sadar jika Sukma sudah tidak lagi ada di rumahku. Perutku sudah membunyikan sirine, pertanda waktunya makan. Aku pun bergegas untuk makan. Aroma makanan itu menambah rasa laparku. Saat aku memakan daging ayam, aku menghentikan mengunyah. Lidahku tidak merasakan bahwa itu daging ayam seperti yang biasa aku makan. Rasanya aneh, seperti daging yang sudah habis dikunyah orang. Dihisap sari rasanya, kemudian dimasak. Bahkan bumbunya saja tidak meresap dalam dagingnya, sepah. Dan saat kukunyah, seratnya terasa alot. Akhirnya aku hanya makan sayur dan kuahnya saja. Karena lapar dan ingin pekerjaan yang harus segera selesai, aku tidak memikirkan keanehan itu. Semenjak Sukma ke pasar waktu itu, aku sering melihat pemuda-pemuda yang asing datang dan pergi ke lingkungan rumahku. Kadang mereka berkumpul di bawah pohon pinus depan rumahku, terlebih jika malam minggu. Hingga larut malam, mereka baru pergi. Kadang-kadang saja aku menyapa mereka, tetapi tidak ada yang menjelaskan padaku tujuan mereka berkumpul, selain mereka ingin menikmati suasana baru. Aku sedikit khawatir jika itu karena Sukma, tapi aku selalu menepis pikiran-pikiran itu. Terkadang aku memperhatikan Sukma yang tampak acuh dengan mereka jika kebetulan ke rumahku dan bertemu dengan mereka. Kupikir sedikit wajar, pemuda sedikit menggoda jika ada wanita secantik Sukma lewat. Hari itu malam minggu, seperti beberapa minggu terakhir, selalu banyak pemuda yang datang ke lingkungan rumahku. Sedari pagi, aku tidak melihat Sukma. Perasaanku gelisah, seperti ada yang hilang. Berkali-kali aku buka pintu belakang yang tembus pandang dengan rumah Aing, hanya terlindung pepohonan perdu. Tapi di sana juga tampak sepi. Malam itu aku gelisah. Aku selalu bertanya-tanya ada apa dengan Sukma. Hingga tiba-tiba tidak ke rumahku, tanpa kata-kata. Sakitkah atau pergi seperti Aing? Malam itu terasa sangat panjang. Aku tidak sabar menunggu pagi, ingin segera ke rumah Aing. Karena kelelahan berpikir, aku tertidur menjelang subuh, hingga bangun kesiangan. Setelah sholat, aku membuka pintu belakang, dan aku terkejut. Aing, dia pulang. Kapan dia pulang? Tapi kenapa tidak datang ke rumahku? Ada apa dengannya? Gumamku bertanya-tanya. Kecemasanku berubah menjadi rasa penasaran. Kulihat dari jauh, Aing yang berdiri di depan pintu sedang berbicara dengan Sukma yang berdiri sambil memegang pagar teras rumahnya. Sepertinya Sukma hendak pergi dari rumah itu. Aku pun menutup pintu dapur dengan lunglai. Pikiranku menduga kemana-mana. Ku ambil air putih lalu ku minum. Tiba-tiba aku merasa sangat lelah. "Pak," suara lembut itu mengagetkanku. Seperti diberi obat penguat. Begitu mendengar suara yang tidak asing itu, aku segera bangkit dan membuka pintu depan rumahku. Ku pandangi sosok wanita dengan kaki putih bersih, dengan pakaian rok warna hitam dengan motif bunga berukuran besar, baju abu-abu bercorak bunga kecil warna putih. Rambut yang lebat ikal tergerai panjang, dan sebagian dililitkan hingga lehernya yang panjang tak tampak. Mata itu tampak sembab seperti habis menangis, menambah ayu wajah seduhnya. Entah apa yang aku rasakan saat itu, kagum, atau khawatir, atau penasaran. Semua berkecambuk jadi satu.
Lumayan lama kami saling berpandangan tanpa mengucapkan kata apapun. Aku dengan muka yang bingung masih menatap wanita itu yang menatapku sedih. Aku lapar, ucapku seiring suara tagihan di perutku. Sukma pun langsung menunduk dan tanpa suara langsung melewatiku. Dek, aku mau makan bareng pagi ini, kataku agak keras tanpa menoleh dan berharap Sukma mendengarku. Selama ini kami tidak pernah makan bersama. Selesai membantuku dengan pekerjaan rumah, Sukma langsung pulang. Dan sangat jarang kami berkumpul dalam rumah tanpa ada kesibukan. Sambil menunggu Sukma masak, aku melihat tanaman sayuranku. Aku baru sadar jika kucing yang biasa bermain di pasir dekat tanaman bungaku lama tidak kelihatan. Dan ayam yang biasa merusak tanaman sayurku pun tidak tampak. Aku mencoba mengingat terakhir aku melihat kucing dan ayam yang biasa selalu banyak di rumahku. Rasanya sudah lama. Sebelum aku ke kota, binatang itu masih ada. Pak, makanannya sudah siap. Suara Sukma membuyarkan lamunanku. Aku pun bergegas membersihkan tangan dan kakiku. Lalu duduk di kursi meja makan. Sukma sudah siap, dan dia menungguku mengambil makanan. Aku pun mengambilkan nasi untuknya. Sukma tampak terkejut ketika aku akan menambahkan nasi. Sukma menarik piringnya. Mungkin dia tidak enak makan, atau mungkin makannya tidak banyak, entahlah. Dek, kalau ada masalah cerita saja. Biasanya Aying juga kalau ada masalah akan cerita denganku. Tidak usah malu, kataku membuka perbicaraan sambil makan. Aku tidak melihatnya, tapi raut wajah sedihnya tampak jelas dari pantulan kaca meja marmer. Hari ini Sukma akan pergi, tidak lagi di sini. Kata Sukma terbata-bata, seperti ada yang menahan di tenggorokannya. Aku berhenti mengunyah makananku. Tenggorokanku tiba-tiba mengering, sulit untuk menelan apapun, termasuk air liur. Ku pandangi Sukma. Dia hanya tertunduk, tangannya memainkan nasi di atas piring, seperti mengulur waktu agar tidak segera selesai makan. Ku sodorkan segelas air putih padanya. Ia pun menyambut, lalu minum dan menunduk lagi. Sempat kulihat air mata itu menggelinding, jatuh di pipinya yang putih. Ku ambil air putih dan ku minum sendiri. Aku melanjutkan makanku, walau rasanya sudah tidak nikmat lagi. Kami hanya terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing sambil makan. Aku selesai duluan, lalu pergi ke ruang tamu. Aku biarkan Sukma sendiri di meja makan. Sambil menunggu Sukma keluar dari dapur, aku menyiapkan ribuan pertanyaan. Kepalaku nyut-nyutan rasanya. Baru saja aku merasakan nyaman dan tenang dengan adanya Sukma, meski banyak hal-hal ganjil yang aku alami. Tapi itu tidak mengganggu psikologisku. Kenapa Aying pulang dia tidak datang ke rumahku? Dan selama ini aku merasa menjalankan amanah suratnya untuk menjaga Sukma. Tapi kenapa tiba-tiba Aying akan menjemputnya? Apa yang sudah salah dariku? Pikirku berkecambuk. Sukma keluar dari dapur. Aku memintanya untuk duduk di dekatku dengan bahasa isyarat. Biasanya aku sangat grogi kalau dekat dengan seorang wanita. Tapi mungkin karena pikiranku lebih besar rasa penasarannya, aku merasa tidak grogi. Kapan Aying pulang? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Kemarin pagi, tapi siang dia pergi lagi, jawabnya. Kemarin, pulangku. Sambil mengernyitkan dahi, ku pandangi Sukma tanpa berkedip. Dia hanya menunduk sedih. Tanganku gemetar sambil memilih ujung bajuku. Duduknya pun gelisah. Sepertinya ada yang akan dia katakan, tetapi entah. Apa karena tidak berani bercerita, atau tidak mampu lagi bercerita, atau memang dia tidak mau masalah pribadinya dan keluarganya diketahui orang. Tampak jelas ada beban di wajahnya yang biasanya tampak acuh. Pak, suara yang sudah tidak asing lagi itu terdengar mengagetkan kami. Tidak lama seraut wajah menyembul dari balik pintu depan. Pintu itu pun didorong hingga terbuka lebar. Wajah yang semula biasa saja, tiba-tiba menjadi berubah seperti tidak suka. Ada emosi yang luar biasa setelah melihat Sukma. Air muka yang tadinya coklat menjadi tampak lebih gelap. Tatapannya sangat tajam. Alis matanya beradu dengan mulut terkatup rapat. Tampak rahangnya bergerak menahan amarah. Aying, gumamku terkejut.
Aku hanya ternganga menatap ekspresi wajah yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Kulihat Sukma pun terkejut melihat kakaknya. Air matanya mengalir tanpa isak tangis. Mukanya semakin putih pucat. Tangannya bergetar kian hebat. Dan selesai. Sekian dan itulah kisah misteri dari cerita yang berjudul Kuyang. Terima kasih Mechan ucapkan untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa Mechan ingatkan ya untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.